Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah salatul lail, jamaah subuh yang sejak tadi malam sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, dan terus kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meraih pahala dan mensucikan diri dari debu-debu dosa supaya kita menjadi insan muttaqi sesuai dengan tujuan puasa ini. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ujung surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan menutup bulan suci ini. Kita tunggu pengumuman Menteri Agama atau keputusan dari Muhammadiyah juga sah. Hari raya kita menunggu pengumuman Menteri Agama juga sah. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tidak sama, harinya juga sesuatu yang biasa. Karena kalau Muhammadiyah biasa berdasarkan hisab ahli-ahli bidangnya, sedangkan pemerintah juga berdasarkan hisab, tapi lebih diandalkan ru'yah, melihat bulan. Dengan teknologi canggih juga tidak salah, paling-paling bergeser satu hari itu. Jadi dua-duanya itu baik juga, terserah kepada kita. Tapi yang penting sekali bagi kita umat Islam ini, Idul Fitri ini bukanlah adat, bukanlah tradisi, tetapi Idul Fitri ini adalah ibadah, hadiah Allah kepada kita. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Jadi manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, jadi tidak berdosa. Dengan kita sudah membersihkan diri dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, baik wajib maupun sunnah, kita sudah kembali kepada fitrah, kesucian, tidak berdosa. Ibarat kertas putih atau air putih yang belum dicampur dengan apapun, begitulah jiwa kita. Orang-orang yang telah diterima ibadahnya karena kita berusaha untuk mensucikan diri, maka nol, zero. Dosa kita zero, nol. Tidak lagi dosa.
kecuali dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil tidak ada lagi. Kalau kita sempat meninggal dunia dalam 2 hari ini, kita berhak mewarisi surga. Karena Idul Fitri ini bukanlah tradisi, bukanlah adat istiadat. Idul Fitri ini syariat yang disyariatkan oleh Allah SWT pada tahun kedua Hijriah. Jadi hari raya pertama adalah tahun kedua Hijriah. Setelah umat Islam memenangkan dalam perang Badar. Perang pertama adalah Islam dimenangkan oleh Rasulullah dan mengalahkan orang-orang kafir. Maka disyariatkan untuk berhari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kesucian. Waktu itu hanya satu hari raya, Idul Fitri. Idul Adha belum disyariatkan. Kapan Idul Adha disyariatkan? Tahun ke-6 Hijriah. Jadi berarti 3 tahun. Idul Fitri tahun kedua Hijrah. Ya. 4 tahun kemudian baru disyariatkan Idul Adha. Ya. Tahun ke-6 Hijriah. Sekarang umat Islam hanya ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lain bukan hari raya namanya. Yang lain boleh dikatakan hari-hari besar Islam. Misalnya 1 Muharram, tahun baru, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan beberapa hal yang lain, termasuk memperingati hari kemerdekaan. Semua itu bukan hari raya namanya. Itu namanya hari-hari besar Islam atau hari besar negara. Tapi yang hari raya dalam Islam cuma ada 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha 2 bulan ke depan. Bagaimana seharusnya kita di hari raya ini? Di hari raya ini kita mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang-orang yang bertakbir di hari raya, mengingat nama Allah, fasalla, dan orang-orang yang salat Aid. Itu diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah. Tapi orang-orang kafir bal tu'siruna hayatad dunya. Orang-orang kafir itu lebih mencintai dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu lebih utama, lebih abadi. Kalau orang mengetahui. Dunia ini tidak kekal. Dan dunia ini sebenarnya godaan, fitnah bagi kita. Tapi orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang membesarkan nama Allah takbir, orang-orang yang salat Aid dan salat wajib, itu orang-orang yang beruntung. Orang-orang kafir tidak. Hari raya mereka dikotori dengan berbagai maksiat. Orang kafir itu di hari raya mereka, itu orang kafir itu banyak. Selain Islam semua kafir. Ada Hindu, Buddha, ada Konfusius, ada Kristen, Yahudi. Mereka tidak menyembah Allah di hari raya. Mereka mabuk-mabuk. Mereka berzina. Mereka macam-macam di hari raya. Syirik. Tapi hari raya kita takwa kepada Allah. Beribadah kita hari raya itu. Ibadah ghairu mahdah.
ibadah yang tidak terbentuk wajib, tapi sunan muakkadah di hari raya itu. Tapi ini sedikit sekali orang Islam yang tahu ini. Mereka pikir hari raya ini ada, tidak ada. Saya ketua MAA, itu bukan adat. Bukan adat, hari raya itu bukan adat. Dan bukan tradisi. Tetapi hari raya itu adalah ibadah. Pagi-pagi kita ke masjid dengan niat salat ini. Besar sekali pahalanya. Mendengar khutbah itu ibadah. Datang harus lebih awal. Jangan seperti di kampung-kampung. Ini mohon maaf, bukan menghina kampung. Saya juga orang kampung. Capek sekali protokol. Cepat. Ini sudah terlambat. Cepat. Nah, gitu kan? Jam 9 belum semua sampai ke masjid. Kadang-kadang lari orang. Kadang-kadang ada yang tidak tahu agama, sudah takbir, Allahu Akbar. Oh, kata semayangan aja deh, semayang ya Allah. Begitu Anda ya Allah. Itu semua kebodohan. Seharusnya nggak usah pulang, salat terus. Oh, masbuk, biar masbuk. Tetapi yang paling afdal adalah lebih awal. Kita lebih awal ke masjid, ke lapangan. Lebih awal, jangan sampai terlambat kita. Ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Maka sekarang harus kita beritahukan. Bolehkah dengan kendaraan? Boleh aja. Dengan kendaraan, dengan mobil, dengan Honda, boleh. Cuma kalau ingin lebih afdal, dengan jalan kaki. Allah akan menghitung langkah-langkah kita. Besar sekali pahalanya. Kalau begitu harus lebih cepat lagi, ya. Harus lebih cepat lagi. Ini dilalaikan oleh umat Islam. Dilalaikan sekarang. Banyak jamaah yang masbuk. Banyak sekali. Bahkan ada yang kembali. Oh, kagak semayang. Sudah salat, pulang yuk. Kembali pulang. Itu semua adalah salah sendiri. Kemudian setelah salat, ya, setelah salat itu kan ada khutbah. Sangat baik kalau kita duduk di saf itu, tidak bangun, pahalanya sangat besar. Tetapi kebanyakan apalagi matahari terik, langsung bangun pulang. Itu termasuk orang-orang yang tidak tahu agama. Padahal sunat kita duduk, tidak bergerak di tempat kita, kemudian menyimak khutbah. Banyak orang punah dengar khutbah halungo juga. Itu kebodohan. Tidak mau mendengar khutbah. Padahal khutbah ini itu sangat penting, pelajaran. Kemudian bagaimana dengan salam-salaman? Semua itu tidak disunahkan. Itu berlebih-lebihan. Kalau bersalam-salaman itu dibolehkan. Tetapi tidak harus berbaris, ya 1 jam belum habis. Itu salah sendiri, karena tidak disunahkan. Kalau sudah mendengar khutbah, silakan pulang. Oh, mau salam-salaman boleh, tetapi jangan disangka itu bagian dari sunat ini. Silakan di mana-mana nanti di luar bersalam-salaman. Lalu buat barisan. Kalau di Mesir Raya 2 jam belum habis. Karena kita banyak. Ada orang seperti itu karena tidak pernah membaca sunat-sunat hari raya. Kemudian takbir setelah salat berakhir yang berjamaah. Tetapi dalam hati kita jangan
memutuskan terus mengingat Allah. Ya. Ingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah seharian itu sampai malam, kita tidak pernah berbuat dosa. Lalu mengingat Allah, tidak pernah berbuat dosa. Yang mana dosa itu? Dosa itu sesuatu yang kalau dilihat orang lain kita malu. Itu dosa. Kalau sesuatu dilihat orang lain kita senang, itu pahala. Bagaimana ya malu itu? Ya. Malu misalnya diketahui oleh orang lain kita sedang berbuat sesuatu, kita malu. Itu dosa. Tapi kalau di Aceh sekarang dosa itu jarang. Ya, karena orang Aceh sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang dosa ini, seorang perempuan tabaruj. Tabaruj itu apa? Menampak-nampakkan bodinya, tubuhnya dengan pakaian yang apa namanya? Ketat. Berbentuk tubuhnya. Pinggulnya, dadanya menonjol, tipis pakaiannya. Jilbabnya ada tapi nampak sedikit anak rambutnya, atau nampak dari belakang itu kerudungnya sampai lehernya, tapi rambut panjangnya nampak. Itu tabaruk, itu dosa. Wahai kaum muslimah, harus kalian tahu, wahai ibu-ibu, wahai gadis-gadis kami, tabaruk di hari raya itu dosa. Bagaimana juga? Pakaian kamu harus syar'i, tertutup aurat dan longgar. Bolehkah kita bersalam-salaman dengan lain jenis? Kalau di Aceh ini memang syariat dikalahkan oleh adat istiadat. Semua salam, salam, salam. Itu haram hukumnya. Bersalaman dengan non-muhrim. Nah, coba mulai tahun ini kita tidak bersalaman lagi dengan istri orang, tidak bersalaman lagi dengan anak gadis orang. Itu haram hukumnya. Tetapi dalam adat Aceh, nah, saya ketua adat sekarang, saya ketua MAA kota, dipercaya oleh Pak Wali Kota. Di dalam adat Aceh, menghandati muah dengan kak ipar, abang ipar, dibilang sombong kali. Padahal itu perbuatan dosa, bukan mahram kita. Nah, kalau saya menganjurkan lebih baik meninggalkan adat, kita nomor satukan syariat. Utamakan agama. Maka dalam bahasa Aceh, nah istilah adat dia berahwadakum. Hukum agama tidak boleh berahwadaki. Nah, jadi kalau kita melanggar adat sedikit nggak apa-apa, ya. Tapi jangan juga dilanggar adat. Tapi yang jangan sekali-kali melanggar agama, dosa. Kalau kita langgar agama, dosa. Kemudian lagi, betapa banyak pemuda-pemudi kita meninggalkan kota, keluar kota, ya, ke pantai-pantai, ke Lampu, ke Ujung Bate, entah kemana-mana, ke tempat-tempat tradisi, ke tempat-tempat wisata. Itu diam-diam mereka pacaran. Belum tunangan, ya. Tunangan pun masih haram. Kecuali sudah nikah, sudah ijab kabul. Tapi ini enggak, baru pacaran, sudah berdua-dua. Mungkin di kota malu mereka itu, di kota malu. Mereka keluar kota. Itu juga haram hukumnya. Mohon
bapak-bapak dan ibu-ibu menjaga pemudanya, menjaga pemudinya. Tapi di Banda Aceh ini 2 hari kemudian diisi, ini mohon maaf juga, diisi oleh gadis-gadis dari kampung, dari pedalaman Aceh Raya, ya kan? Berkumpul mereka ke kota, juga dengan pacar-pacar mereka, dengan cowok-cowok mereka. Itu juga dosa. Jadi banyak sekali dosa di hari raya. Maka beruntunglah qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa? Dari dosa-dosa itu. Mampukah kita menegakkan syariat Allah ini? Karena Idul Fitri ini syariat Allah. Bukan adat, bukan tradisi, tapi Idul Fitri ini adalah bagian dari syariat Islam. Sangat besar pahala diberikan oleh Allah kalau kita mampu menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Tambah lagi mudik. Saya mudik hari ini. Jam 8 menuju Aceh Utara. Mudah-mudahan kami selamat di jalan berkat doa jamaah. Dalam mudik pun banyak sekali dosa orang. Kalau di dalam mobil itu ada yang orang-orang yang hanya melulu berpikir, bicara, ngomong yang lara, yang tidak ada manfaatnya. Kalau musik entah apa di mobilnya, itu dosa semua. Kecuali kasidah, kecuali ngaji. Kalau menghidupkan ngaji di mobil, wajib disimak. Jangan ngaji sendiri, kita ngomong sendiri, ngomong entah apa-apa, ketawa entah apa-apa, itu dosa juga. Ingin mencari pahala di perjalanan, hidupkan ngaji, simak atau matikan ngaji, bicara agama dengan anak istri. Silakan berdakwah dalam mobil. Nanti ganti dengan ngaji, ganti dengan kasidah, itu dapat pahala semua. Kemudian si supir itu harus taat juga beragamanya. Sang supir harus taat, dia harus banyak berzikir. Jangan hanya lagu-lagu barat, dia tidak tahu arti, tapi tetap lagu barat diputar di mobil. Itu dosa juga. Dosa juga. Tapi ada juga supir yang mulutnya tak terpelihara. Kan banyak mobil, kadang-kadang dipotong. Kata mana? Tuna urut. Supir yang satu lagi tidak tahu dia dituna, gitu kan? Jadi dosa juga. Pelihara mulut. Pelihara mulut. Jangan maki-maki orang lain. Ini akhlak Islam. Jadi kesimpulannya, berhari raya kita ini mengingat Allah selalu. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Mengingat Allah, bertakbir, dan kita fasalla. Sudah datang waktu zuhur, salat di masjid-masjid di perjalanan. Salat berjamaah. Kasar boleh. Kalau jauh perjalanan, kasar. Pendekkan, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Isya dan maghrib juga 2 rakaat. Tapi maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Jadi ada pedoman berhari raya. Untuk mencari ilmu ini, kita harus mengaji lebih mendalam. Ya, di kitab-kitab kecil tidak ada. Kalau saya belajar sama ulama-ulama, sama Profesor Azman, sama Profesor Dr. Alias Abu Bakar, Profesor Dr. Muslim Ibrahim,
Bagaimana? Bagaimana berpuasa dalam agama? Berhari raya. Ada petunjuknya, dikasih hadis-hadis sama saya. Dan yang seperti ini sudah beberapa kali kita ceramah. Khutbah saya besok juga ini akan kita ceritakan. Nah, saya jadi khatib di Buluh Blangara di kampung saya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua kaum muslimin yang mendengar ceramah ini baik di Banda Aceh, Aceh Besar maupun seluruh Aceh, berhari rayalah menurut syariah Islam. Jangan berhari raya menurut tradisi, menurut adat, kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Ini penting sekali. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi yang diterima ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, Pak. Selamat jalan ya. Selamat jalan. Ya. Alhamdulillah. 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 Dari mana, Pak? Ada sini. Ini ya. Alhamdulillah. 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 Ya, mohon maaf lain lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekalian kasih amanah. Oh. Obed. Assalamualaikum. Ya. Selamat Ustaz kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mau terdapat,